Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beda Elektro teman ya, channel review dan unboxing elektronik. Oke teman, kali ini kita akan unboxing dan mereview salah satu tipe dari Samsung lagi ya, seri Crystal UHD. Di sini ada seri AU9000 dan kebetulan saya pakai ukuran 65 inch-nya yang baru datang, jadi kita langsung lihat fiturnya seperti apa nanti dan model unitnya seperti apa, kita belajar bareng. Oke, dengan tipe UA65 AU9000K dan negara pembuat sendiri Cina Vietnam dan untuk tegangan 100 sampai 240 volt 5/60 Hz dan 215 watt. Oke, jadi langsung kita buka untuk unit. Tampilan unit jadi terbungkusnya seperti ini ya, bukanya tidak dari atas, cuman kartonnya kita angkat ke atas. Oke, lanjut ke bawaannya. Paling pinggir di sini ada tetap seperti standar ya, quick setup ya. Jadi guide setup dari Samsung, semua unitnya dari TV pasti dilengkapi dengan ini. Jadi untuk cara-cara pemasangan kaki, cara-cara instalasi apa yang lain ada semua. Oke, lanjut ke bagian kaki. Ini penutup bagian depan ya. Jadi kakinya nanti kan ada dua. Ini penutup seperti kayak aksesorisnya biar TV-nya kelihatan lebih elegan lagi. Ini untuk kakinya. Kalau kakinya sendiri tinggal slopbox seperti seri-seri seri AU8000 yang kemarin sempat saya review ya, dengan fiturnya mungkin seri ini untuk fitur sendiri hampir menyerupai seri QLED. Oke, untuk bawaannya ada kabel power, konektor antena ya, baterai dan remote sama buku manual boxnya. Dan tidak lupa lagi stiker dari TV-nya Crystal UHD dengan dynamic contrast color ya, air slim, multi view dan motion accelerator. Dan ini kelebihannya di sini ada motion accelerator, ini kelebihannya teman. Gimana? Jadi dia dari bisa di upscaling ke 120 fps untuk frame rate per secondnya. Oke, dengan air slim display unitnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat yang dinamakan air slim display ini. Jadi slim banget untuk displaynya dan dari jaraknya sendiri itu benar-benar tipis teman ya. Dan framenya itu antara frame dengan layar juga sangat mepet banget nanti. Oke, lanjut ke bagian belakang. Untuk bodi belakang sendiri dia menggunakan seperti seri-seri di AU8000 ya. Jadi kayak sisir rambut tapi dibikin halus. Dan di bawah ini ada tempat untuk taruh kabel, jadi supaya dia lebih rata. Misalnya anten, AV apa semua masuk di sini. Untuk HDMI apa bisa dirapikan di sini, langsung masuk ke kaki nanti. Ini colokan kabel power sama, jadi juga dilengkapi. Dan untuk tempat dudukan bracket, teman-teman misalnya mau ditempel di tembok sudah disiapin juga ya. Dengan ukurannya kurang lebih 40 x 40. Jadi mungkin teman-teman bisa kira-kira kalau mau belikan bracket ataupun wallnya itu tinggal di setting aja. Oke, dan kita cek lagi di bagian bahan plastik input USB. Di atas sendiri USB 5 volt 0,5, bawahnya HDD 5 volt 1 ampere dan LAN, HDMI 2 dengan fitur eIRC, HDMI satunya paling bawah dekat dengan antena AV. Nah, bawahnya HDMI 1 dia ada AV dan bawahnya lagi ada antena TV. Jadi untuk antena TV di sini dia udah support dengan siaran digital DVB-T2 ya. Jadi tidak perlu tambahan alat lagi untuk siarannya. Lanjut ke bagian belakangnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk input-inputnya USB ada 2 ya, HDMI-nya 3. Ya, jadi HDMI yang nomor 3 dia menghadap ke belakang sama output optical digitalnya ya. Digital optik sama HDMI 3. Jadi inputnya ada 3, USB 2. Oke, kita lanjut ke bagian frame. Di sini menggunakan boneless ya, dari ciri khas Samsung. Jadi antara layar sama frame itu benar-benar tipis banget. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi cukup bagian bawah di sini itu yang menggunakan ada frame kayak istilahnya lebih tebal. Sudut paling bawah sebelah kanan untuk tombol power sama indikator dari logo Samsung ya di sini. Jadi tetap hampir sama dengan seri-seri yang kemarin AU8000-nya. Oke, langsung kita coba dulu. Untuk remote sama, jadi tidak berubah walaupun seri AU8000, AU7000. Cuman AU7000 tidak ada voice ya, di sini ada voice. Ya. Jadi modelnya dia desainnya sama juga. Jadi
fiturnya cuman di fitur ini. Jadi kita coba dulu aja sambil bahas fitur. Langsung on aja ya, atas bawah sama semua, tombol atas bawah Netflix, Prime, sama langsung website. Oke, coba on dulu. Di sini sudah ada pilihan seperti biasa, 2 pilihan mudah dengan smartphone atau dengan aplikasi SmartThings dan remote control. Kita lewati dulu. Jadi untuk orang awam ya seperti saya biasanya kebanyakan pakai remote control ya teman ya. Kalau dengan smartphone pun kan juga harus pakai aplikasi dari Samsung langsung. Oke, di sini yang Anda butuhkan hanya Samsung One Remote, tidak perlu, jadi langsung kita lewati. Koneksi WiFi yang kita lewati dulu dan lewati lagi. Tidak menerima siaran, lewati lagi. Selanjutnya sudah masuk, langsung ke bagian menunya di sini. Oke, jadi untuk kelebihannya di sini dengan accelerator motionnya tadi yang saya bilang, kelebihannya Samsung ada di sini. Itu dia untuk game. Jadi teman-teman misalnya suka dengan game itu 120 fps ya, mampu. Dan disarankan untuk PS5 menggunakan ini. Dengan fiturnya AirSlim Multiview. Jadi kalau Multiview itu andalan dari Samsung. Dengan siaran dari YouTube kita bisa konekkan dengan kita main game langsung tampilan 2 layar di TV ya. Nah, ini yang dibilang tadi dengan motion accelerator tadi. Jadi memang bisa benar-benar fokus. Untuk audio sendiri dari Samsung juga sudah menggunakan OTS ya, Optrack Sound ya, Light dan Adaptive Sound sama Q Symphony. Jadi benar-benar sudah menggunakan fitur-fitur QLED-nya di seri 9 ini. Dan yang baru lagi di sini ada Digital Butler. Apa fungsinya? Dia mampu mengenali perangkat sekitar di TV ini. Jadi bisa dikendalikan dengan satu aplikasi SmartThings nanti. Dengan mudah kita bisa lihat di tampilan layarnya. Jadi misalnya ada kayak kipas apa yang terkoneksi sama Bluetooth atau mungkin WiFi atau apa, ini bisa. Nanti dia nampak di layar. Oke, dengan andalan tetap PC on TV dan panduan sambungan. Teman-teman bisa lihat di panduan sambungan untuk koneksinya seperti apa, perangkat audio. Jadi mau lewat HDMI IRC, optik, Bluetooth ataupun Wi-Fi sudah ada semua panduannya, cara-cara penginstalannya. Jadi untuk secara garis besar untuk menunya dengan seri AU yang 8000 itu sama. Dengan lampu juga sama-sama menggunakan Edge LED ya, Edge LED. Mungkin nggak beda ya, cuman bedanya itu tadi, kelebihannya di HDR-nya juga HDR10 sama seperti HU 8000 ataupun yang lain. Oke, di sini ada kelebihannya Tab View. Tab View ini Samsung yang punya ya teman. Jadi untuk aplikasinya juga dia harus menggunakan dari Samsung. Misalnya ada perangkat ataupun konten dari handphone, teman-teman tinggal sentuh aja, dorong ke TV-nya, tempelin, nemplek langsung. Dah. Jadi nanti tidak perlu ribet menggunakan jaringan atau apa, sudah semua. Untuk HDMI atau yang lain. Jadi teman-teman cukup dengan mudah. Dan kelebihannya di Q Symphony untuk audionya teman, itu menu yang sebelumnya ada di seri QLED, ini sekarang sudah di sini AU 9000. Gimana? Jadi antara suara soundbar dengan Q ini, apa Q soundbar Q ataupun yang ini bisa menghasilkan suara-suara yang benar-benar lebih mantap teman. Ya, nanti teman-teman bisa buktikan tanpa harus mematikan suara TV, itu nanti bisa terjadi surroundnya benar-benar seimbang banget, selaras. Dan object track sound system ya, tracking sound, adaptive sound, di sini ada semua. Ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk upscalingnya pun dia benar-benar bagus teman. Jadi kurang gimana, mungkin ada perbandingan dengan merek lain. Kalau saran saya sih dengan beberapa fitur tambahan dari seri 9 ini mungkin ya udah cukup bagus. Kebutuhan buat TV ataupun konten-konten dengan siaran yang langsung yang lain udah cukup bagus untuk seri ini. Oke ya, mungkin review singkat saya dari TV LED Samsung seri terbaru ya, Crystal UHD 4K seri AU 9000. Mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan dari saya. Teman-teman cukup klik saran dan komentarnya di kolom komen ya, seperti biasa. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di channel Beda Elektro, untuk dukungannya dengan klik tombol subscribe, aktifin notifikasi loncengnya biar update video terbaru
di Beda Elektro. Oke, ke depan nanti kita akan bahas lagi Samsung ya. Cuma sini kebetulan seri AU9000 dulu. Oke teman, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.